Selanjutnya, setelah dari file cap, kita akan masuk ke pemodelan kolom. Jadi saya akan masuk ke elemen kolom dan saya akan gunakan Dena lantai 1. Nah, di sini saya akan gunakan Dena lantai 1 karena di Dena lantai 1 ini sudah ada garis kolomnya. Kalau misalnya saya kembali ke gambar utama atau misalnya saya lihat dari gambar sini, nah, kita bisa lihat di file cap ini juga sudah ada Dena kolom. Jadi mau pakai yang di sini atau yang di sini itu tidak ada bedanya. Bebas mau pakai yang mana. Nah, di sini mungkin saya akan coba untuk mengambil gambar utamanya lagi. Lalu karena tadi saya hapus untuk gambar file capnya, saya akan split kembali. Kenapa saya split kembali? Karena ternyata saya tetap butuh garis untuk bikin kolom ini. Jadi saya masuk ke kolom dengan cara yang sama, saya klik identify, lalu kita akan buat tipe-tipe kolomnya. Nah, sama seperti file cap tadi, kita bisa buat tipe kolomnya terlebih dahulu. Misalkan saya buat round kolom untuk K1 dengan radius 450. Atau saya bisa langsung baca dari gambar juga bisa. Bedanya adalah kalau misalnya garis gambar ini salah, software TRB akan secara otomatis mencari elemen list yang kita sudah buat. Jadi kalaupun K1 ini saya buat 500 misalnya radiusnya, berarti kan diameternya 1000. Nah, walaupun lingkaran ini 900, asalkan namanya K1, dia akan menjadi radius 1000, radius 500. Jadi kalau sudah ada tipenya, dia akan mencocokkan dengan yang sudah ada di tipe yang kita buat. Kalau belum ada tipenya, maka kita perlu cek lagi ukurannya apakah sudah benar belum sama schedule. Kita coba langsung identify saja, identify kolom, pick side line seperti ini, klik kanan. Lalu kita pick labelnya. Setelah ini kita klik auto identify. Nah, di sini sudah terbentuk kolom-kolomnya. Namun kita coba perhatikan. Di sini saya akan sort by name. Kita coba lihat K1, ini kita quick find entity. No entity is drawn. Jadi ini saya bisa hapus saja. Untuk K11 ini saya coba quick find entity. Ini adalah K1 sebenarnya. Jadi ini saya akan ubah namanya ke K1. Maaf, ini saya undo. Saya bisa langsung klik select, klik kanan, quick select entity. Lalu tipenya saya ubah ke K1. Bisa dilihat dia akan secara otomatis ubah ke K1 karena saya ganti namanya dalam keadaan terpilih. Nah, ini bisa saya hapus. Kemudian yang K2 kita quick select entity. Nah, kita lihat ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 dengan ukuran 600 ini udah benar. Lalu K3 ini ada 10 ya. 5 di bawah, 5 di atas dengan ukuran 400 700 sudah benar. Lalu ada P900. Di sini ada 4 tipe ya, ada 4. Ada 2 ya yang bawah. Ini harusnya K1. Jadi saya tinggal ubah namanya aja ke K1. Nah, maka yang P900 ini bisa saya hapus. Kalau misalnya masih ada itemnya, kita tidak bisa hapus. Nah, demikian untuk pemodelan kolom. Sehingga kolom-kolom lantai lainnya juga bisa kita kerjakan dengan cara yang sama. Pada umumnya kita punya dua opsi untuk melakukan pemodelan. Antara kita copy kolom-kolomnya ke lantai lain, atau kita identify kolom-kolomnya dari gambar yang lain. Nah, seperti pada contoh ini, K2 itu mengalami pengecilan. Maka saya akan coba contohkan cara pertama, yaitu mengidentifikasi kolom setiap lantai. Saya tinggal masuk ke lantai 2, ganti gambarnya ke gambar lantai 2, lalu saya klik identify kolom dengan cara yang sama. Di sini saya sudah teridentifikasi dengan gambar lantai 2. Perlu diperhatikan kalau ini saya undo, kalau saya lagi di lantai 2 tapi gambarnya pakai lantai 4 itu juga bisa. Sehingga antara lantai 2 dan lantai yang ada di gambar ini tidak saling terkoneksi. Jadi kita harus pastikan kita identifikasi atau memodelkan dengan gambar yang benar. Jadi kalau kita pakainya lantai 2,
di sini, ya di sini juga lantai 2. Nah, sekarang saya coba auto identify ulang. Dan kita akan coba cek hasilnya seperti tadi. Kita klik select entity, yang P900 ini harusnya K1. Nah, ini kita bisa hapus. Nah, perlu diingat modeling kolom di dalam TRB itu adalah meja terbalik. Jadi kita bisa lihat kolomnya itu naik ke atas ya. Ini adalah untuk yang lantai 2. Kalau mau lihat yang lantai 1, kita bisa masuk ke view. Current floor-nya diganti jadi all floor. Ini adalah yang lantai 1. Dan kalau saya mau munculkan file cap, saya bisa pencet shortcut file cap yaitu P. Nah, saya kemudian akan lanjut ke lantai 3 menggunakan gambar lantai 3 juga. Kemudian kita coba identifikasi kolomnya. Di sini ada 25, sama seperti tadi, ini quick find entity, harusnya ini K1. Kita lanjut lagi ke lantai 4. Dan kita ganti gambarnya ke gambar lantai 4. Sama seperti tadi, kita quick select entity dan ubah tipenya jadi K1. Dan ini kita hapus. Nah, sekarang saya sudah selesai melakukan pemodelan untuk kolom lantai bawah sampai atas. Di sini saya bisa munculkan all floor untuk kemudian lihat ternyata saya sudah selesai memodelkan kolomnya. Untuk lantai atap sendiri, jika kita lihat pada gambar, di sini terdapat pedestal kecil. Jadi memang bukan berupa kolom besar lagi, tapi dia sudah dalam bentuk pedestal. Mungkin pedestal ini punya tipenya sendiri ya. Nah, kita akan coba lihat di sini. Sorry, ini maaf, ini sepertinya bukan pedestal tapi steel kolom ya sepertinya. Jadi di sini juga tidak ada detail, jadi saya tidak akan lanjutkan. Oke, ya, tidak ada ya, selesai sampai di sini. Jadi ini adalah cara memodelkan kolom. Sebagai informasi, kalau kita mau ubah tinggi kolom, misalkan untuk pedestal, biasanya kita lakukan dengan cara menurunkan elevasi atasnya di atribut editor. Sama seperti file cap, kita tinggal pilih misalnya ini. Lalu kita masukkan elevasi seharusnya, misalnya 12,2. Seperti ini. Namun karena di sini tidak ada pedestal, saya akan klik undo. Dengan demikian kita sudah selesai melakukan pemodelan untuk kolom. Berikutnya kita mau bahas untuk tulangannya. Jadi setelah saya menyelesaikan modeling dari kolom, saya masuk ke menu draw dari lantai manapun, lalu klik kolom schedule, klik generate from element. Di sini saya bisa melihat K1 itu lantainya, ini bisa kita double klik, dia ada di lantai 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk K2 yang lantai 1 dan 2 itu ukuran 600-600, yang lantai 2, 3 ke 4 ukurannya 500-500. Nah, data di sini sudah direkap dari model. Jadi apapun yang ada di model dan ada di elemen list akan muncul di sini otomatis dengan pembagian-pembagiannya. Jadi kalau lantainya kayak KL gini, ini tidak ada di lantai 1 karena dia startnya dari lantai 2. Ukurannya juga sudah sesuai. Kalau ukurannya beda juga sudah dipisah. Kalau ukurannya sama tapi tulangannya beda, kita bisa ubah dengan cara mematikan baris ini untuk lantai tertentu, lalu klik new floor untuk bikin lantai baru. Tentu saja kalau kita ganti ukurannya di sini, ketika di sync, maka tulangannya dan juga ukurannya akan terubah juga. Nah, karena di project ini sudah benar, maka saya akan undo atau saya delete kembali. Dan sekarang saya akan isi tulangannya. Kita bisa mulai dari tulangan K1, di sini 20D22,
berlaku untuk semua lantai. Untuk sengkangnya, di sini ada sengkang A, B, C, di mana di bagian luarnya itu D1300 dan D13150 di area tengah. Yang ini juga sama, yang ini juga sama. Maka kita akan coba input datanya di K1. Kita input di all main bar, dan untuk dowelnya, untuk linksnya kita masukkan D13 jarak 100 garis miring 150. Artinya di lapangan itu pakai 150. Nah, kita bisa lihat lagi untuk kolom ini sengkangnya itu pakai hoops ya, bukan pakai spiral. Ya, tidak pakai spiral ya kalau dari gambar ini ya. Karena kalau ini spiral harusnya ini zigzag. Nah, lalu ini ada ties. Untuk ties kita gambarkan manual karena untuk lingkaran kita tidak bisa gambar. Nah, di sini dia dimulai dari tulangan kedua ini ya. Jadi kita drawing, kita masukkan infonya D10 100, D13 100 150, enter. Lalu kita pakai line untuk gambar tulangan ini. Klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan. Maka penulangan K1 sudah selesai. Berikutnya kita bisa lihat penulangan ini sudah untuk semua lantai ya, semua lantai yang dicentang di sini. Lalu kita coba lihat untuk K berikutnya, misalnya K2. Di sini D16D22 kecuali yang lantai 3 dan lantai 4. Jadi ini 16D22, sedangkan yang ini 12D22 ya, karena ukurannya berkurang. Di sini ini untuk lantai 3 4. Lalu untuk sengkangnya kita coba lihat D1300 150 D1300 D10 150 ini sama, ini juga sama. Ini beda ya. Jadi kita bisa coba input D1300 garis miring D10 150. Untuk sengkangnya, untuk kakinya kita bisa input sebagai dari jumlah tiesnya tambah 2. Jadi karena ini ties berdiri vertikalnya ada 1 dan ties horizontalnya ada 1, kita isi yang vertikal dulu tambah 2 ya, 3 kali 3. Karena yang kita hitung itu jumlah kakinya, bukan jumlah tiesnya. Kita bisa lihat karena tiesnya speknya sama dengan sengkang, maka kita tidak akan lakukan adjustment tambahan. Untuk K12 yang di atas, K2 yang di atas, ini pakai D13 100 150. Kemudian untuk K3 ini kita bisa masukkan 12D22. Ini berlaku untuk semuanya, dan sengkangnya itu D13 100 dan 150 di lapangan. Untuk kaitnya di sini ada 2 yang berdiri dan 3 yang tidur. Jadi ini 2 kali 3. Terakhir untuk KL kita bisa lihat di sini ada kolom KL ya. Untuk kolom KL mungkin kita perlu cari detailnya di tempat lain. Baik, kebetulan di gambar ini tidak ada KL, jadi untuk KL ini akan saya skip terlebih dahulu. Nah, untuk memasukkan data tulangan ke dalam model, kita tinggal klik Sync to Entity, lalu kita klik OK. Ini adalah item yang akan dimasukkan ke dalam modelnya. Dengan cara seperti ini, kalau saya klik OK, maka semua tulangan di dalam kolom ini sudah terbentuk. Dan kita bisa calculate untuk kuantitinya.